القرآن مهجورا. فإذا هجر الناس القرآن وتركوه ولم يقرؤوه ولم يتدبروه ولم يسمعوه دخلوا في دائرة الهجران، فيصبح في حق هؤلاء الأقوام فيصبح في حقهم واجب وليس مندوب كما ذكرنا. فقراءة القرآن هي أجر وهي كذلك زجر وركبة. أنت تقرأ القرآن لكي ترتدع، لكي تعرف ما أمرك الله عز وجل به وما نهاك عنه. ما أمرك الله به عز وجل من الحدود وما نهاك عنه من المعاصي والآثام. تقرأ القرآن لكي تتربى على هذا الكتاب العظيم. تقرأ القرآن لأنه دستور الحياة، لأنه هو المنهج الذي نمشي عليه ونتبعه. تقرأ القرآن لكي يزداد إيمانك. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فكل ما تقرأ القرآن كل ما يزيد إيمانك بالله سبحانه وتعالى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن يهديك إلى التي هي أقوم، يهديك إلى الصراط المستقيم، يهديك إلى الحق، يهديك إلى الدين الحق، يهديك إلى الصلاة، يهديك إلى الزكاة، يهديك إلى الصيام، يهديك إلى كل ما أمرك الله عز وجل به في القرآن. كل شيء تجده في القرآن. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, Syekh senantiasa mengingatkan kita bahwasanya kita berada di hari Jumat yang mana pun kita dianjurkan dimulai dari malam Jumat hingga Jumat untuk senantiasa memperbanyak daripada bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena pun telah banyak disebutkan keutamaan dari orang yang senantiasa bersolawat kepadanya. Kemudian insyaallah pada hari Jumat ini kita akan melanjutkan kitab Al-Mu'allim bi Adabil 'Alim wal Muta'allim. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada poin yang ke-7 berkaitan dengan akhlak yang harus dimiliki oleh seorang yang alim, yaitu al-muhafazatu 'ala al-mandubat asy-syar'iyyah, menjaga ibadah-ibadah sunnah yang disyariatkan. Maka hendaknya seorang yang alim ia senantiasa menjaga ibadah sunnah. Jikalau ibadah wajib itu sudah pasti harus, bukan hanya orang alim, namun semua orang pun wajib harus menjaga ibadah wajib. Maka lebih-lebih lagi untuk seorang alim hendaknya pun ia menjaga akan ibadah sunnah. Ini disebutkan dengan al-mandub. Di dalam kitab fikih pun disebutkan dengan mustahab atau masnun atau nafil dan banyak nama-nama lain dari sunnah. Salat nafilah, salat mandub, mustahab itu bermakna satu, ini ibadah sunnah. Dan berarti adalah yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi.
melaksanakannya akan mendapatkan pahala ataupun ganjaran dari Allah. Akan tetapi bagi orang yang tidak mengerjakannya, maka tidak dikenakan bagi dia dosa. Karena itulah tadi pengertian dari al-mandub atau sunnah, yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Diberikan pahala bagi yang mengerjakannya, akan tetapi tidak mendapat dosa bagi yang meninggalkannya. Namun merupakan tetap ibadah yang sangat dianjurkan, yang harus senantiasa dijaga oleh seorang yang alim. Kemudian dijelaskan tadi bahwasanya ibadah sunnah itu terbagi, baik ada yang qauliyah maupun fi'liyah. Ada yang bersifatnya itu perkataan, ucapan ataupun perbuatan. Maka di antara qaul adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Perbuatan bisa dalam sholat sunnah. Adapun sholat sunnah itu di dalamnya terdapat qaul dan fi'l. Ada perbuatan, adapun zikir-zikir yang disebutkan. Maka banyak yang dapat kita lakukan dari ibadah sunnah, baik yang qauliyah maupun fi'liyah. Dan di antara juga ibadah-ibadah yang mandub, yang sunnah itu adalah melazimkan daripada membaca Al-Quran, yaitu senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran setiap harinya. Pun juga jikalau jika tidak bisa, maka di antara yang berpahala juga adalah mendengarkan Al-Quran. Namun di sini bukan mendengarkan hanya orang yang asal mendengar saja. Maka kita pun ketika mendengarkan Al-Quran beradab diam. Karena Al-Quran ini untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Maka sudah senantiasa kita harus beradab ketika dibacakan Al-Quran. Wa idza quri'a Al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Didengarkan, istima' di sini bukan hanya sama', bukan hanya mendengarkan asal dengar, tapi dengan penuh penghayatan, ditadabburkan ataupun direnungkan makna-maknanya. Maka inilah mendengarkan Al-Quran yang berpahala, sama pahalanya dengan ketika membaca Al-Quran. Makanya tadi disebutkan dengan oleh Syekh, yang mana mendengarkan di sini pun berpahala seperti yang membaca, jikalau mendengarkannya dengan benar, dengan adab, dengan merenungkan, mencari apa maknanya, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarangnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan ayat yang dibaca. Dan sebenarnya pun ketika kita membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar hanya untuk membaca saja, karena di dalamnya pun kita dapat mengetahui apa yang telah Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Maka yang tadinya itu hukum mungkin sunnah, karena pun kita hidup ini butuh ataupun harus menjalankan ibadah dengan cara yang benar, maka dengan membaca Al-Quran, memahaminya pun bisa menjadi wajib, karena itu akan menjadi membantu kita di dalam beribadah yang benar. Maka jangan kita cuma hanya baca murojaah, ziyadah murojaah tanpa membaca maknanya, memahaminya dan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan di dalam kalamullah tersebut. Karena dengan membaca pun sebagaimana yang disebutkan dapat menambah iman kita. Kemudian disebutkan juga ayat dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Faqala Rasul ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ini firman Allah, ya Rabbi,
wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ditinggalkan, tidak direnungkan, tidak dibaca, tidak diamalkan sehari-hari. Maka jika kita melakukan sebagaimana yang disebutkan ini, maka tinggal menunggu saja wa'id ataupun janji ancaman yang Allah janjikan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran. Maka sekali lagi, haruslah senantiasa kita mendawamkan membaca dan mentadaburi Al-Quran, agar Al-Quran tersebut bukan hanya sekedar di otak saja, namun bisa masuk ke relung hati kita dan diamalkan di dalam keseharian kita.